Saya ingin memulai hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu merasakan beban yang aneh di dadamu? Bukan sakit fisik, tapi rasa berat yang menekan pelan. Kamu tahu ada sesuatu yang harus kamu kerjakan. Mungkin itu tugas kuliah, laporan pekerjaan, membereskan kamar, atau memulai bisnis impianmu. Kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Tapi entah kenapa, tubuhmu seolah menolak bergerak. Kamu melihat jam, masih pukul 8 pagi. Kamu berkata, nanti saja jam 9. Lalu jam 9 berlalu, jam 10 datang, dan tiba-tiba hari sudah sore. Dan saat matahari terbenam, yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang diam-diam berbisik, kamu gagal lagi hari ini, kenapa kamu malas sekali? Jika kamu sedang merasakan ini sekarang, atau sering merasakannya, saya ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting lagi, kamu tidak rusak. Hari ini, kita tidak akan berbicara dengan nada tinggi yang menyuruhmu untuk bangun dan bekerja keras. Tidak, kita akan duduk sejenak, menarik napas, dan membedah akar dari penundaan ini dengan penuh kasih sayang. Kita akan belajar cara mengatasinya, bukan dengan memecut diri sendiri, tapi dengan memahami diri sendiri. Seringkali, dunia melabeli penundaan atau prokrastinasi sebagai kemalasan. Kamu menunda karena kamu malas. Padahal, psikologi mengatakan hal yang sangat berbeda. Menunda bukanlah masalah manajemen waktu, menunda adalah masalah manajemen emosi. Mari kita bayangkan di dalam otakmu ada dua karakter, kapten kapal dan anak kecil. Kapten kapal adalah bagian otak rasionalmu, prefrontal cortex. Dia tahu kamu harus bekerja supaya bisa sukses, supaya tugas selesai. Dia berpikir panjang ke depan. Tapi, ada si anak kecil. Ini adalah sistem limbikmu, bagian otak yang purba, yang hanya peduli pada dua hal, kesenangan saat ini, dan menghindari rasa sakit. Saat kamu dihadapkan pada tugas yang berat, menakutkan, atau membosankan, si anak kecil ini panik. Dia merasa tidak nyaman. Dia berteriak, "Aku tidak mau merasakan cemas ini. Ayo kita main game saja. Ayo kita scroll media sosial saja. Itu lebih enak." Dan seringkali, si anak kecil menang. Kenapa? Karena evolusi mendesain kita untuk menghindari rasa sakit. Jadi, ketika kamu menunda, kamu sebenarnya tidak sedang menghindari pekerjaan itu, tetapi kamu sedang menghindari emosi negatif yang melekat pada pekerjaan itu. Mungkin kamu takut hasilnya tidak sempurna, mungkin kamu takut dikritik, atau mungkin tugas itu terasa begitu besar, sampai kamu bingung harus mulai dari mana. Ini adalah mekanisme pertahanan diri. Otakmu sedang mencoba melindungimu dari rasa cemas. Jadi, tolong berhentilah memanggil dirimu pemalas. Karena sebenarnya kamu sedang mengalami konflik batin, bukan krisis kepribadian. Supaya kita bisa sembuh, kita harus tahu dulu jenis luka apa yang kita miliki. Biasanya, penundaan hadir dalam 3 bentuk utama. Coba rasakan, mana yang paling terkait denganmu. Pertama, si perfeksionis. Tipe ini sering berkata, kalau tidak bisa sempurna, lebih baik tidak usah dulu. Kamu menunda memulai karena takut hasilnya jelek. Kamu menunggu waktu yang tepat, alat yang bagus, atau mood yang sempurna. Tapi kawan, kesempurnaan adalah musuh dari kemajuan. Kamu menunda karena standar yang kamu buat sendiri terlalu tinggi, sampai-sampai kamu tidak bisa melompatinya. Kedua, si pemimpi. Tipe ini suka sekali merencanakan. Kamu punya visi besar, atau ide brilian, tapi kamu kesulitan dengan detail-detail kecil yang membosankan. Bagimu, membayangkan kesuksesan terasa lebih enak daripada menjalani proses berdarah-darah menuju ke sana. Kamu menunda karena realita tidak seindah imajinasimu. Ketiga, si penghindar. Ini terjadi saat tugas terasa terlalu menakutkan atau kamu merasa tidak mampu. Kamu takut jika kamu mencoba dan gagal, itu akan membuktikan bahwa kamu memang tidak kompeten. Jadi, kamu memilih untuk tidak mencoba sama sekali, supaya kamu punya alasan, aku gagal bukan karena bodoh, tapi karena aku tidak mengerjakannya. Itu adalah tameng ego yang sangat halus. Apakah kamu melihat bayanganmu di salah satu cermin itu? Tidak apa-apa, mengakuinya adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kita sering berpikir, besok masih ada waktu. Tapi mari kita bicara dari hati ke hati, tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan saat kita menunda.
Bukan hanya soal deadline yang terlewat, biaya termahal dari menunda adalah tergerusnya rasa percaya diri. Setiap kali kamu berjanji pada dirimu sendiri, aku akan mengerjakannya jam 7, lalu kamu melanggarnya. Kamu sedang mengajarkan otakmu untuk tidak mempercayai kata-katamu sendiri. Reputasi dirimu di mata dirimu sendiri hancur perlahan-lahan. Lama-kelamaan, kamu kehilangan rasa self-efficacy, keyakinan bahwa kamu mampu mengendalikan hidupmu, dan ini jauh lebih menyakitkan daripada sekadar dimarahi bos atau dosen. Selain itu, ada beban mental yang tak terlihat. Tugas yang belum selesai itu seperti batu yang kamu bawa di dalam tas punggungmu. Satu tugas, satu batu. Semakin banyak kamu menunda, semakin berat tas itu. Kamu membawanya saat makan, saat berkumpul dengan teman, bahkan saat tidur. Kamu tidak pernah benar-benar istirahat karena otakmu selalu berbisik, kamu belum selesai. Pertanyaannya, tidakkah kamu ingin meletakkan batu-batu itu? Tidakkah kamu ingin berjalan dengan ringan lagi? Lalu, bagaimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya bukan dengan motivasi berapi-api yang hanya bertahan 1 jam. Jawabannya adalah dengan kelembutan dan strategi kecil. Strategi 1. Maafkan dirimu dulu. Ini terdengar klise, tapi riset dari Charleton University membuktikan mahasiswa yang memaafkan diri mereka karena menunda belajar di ujian pertama, justru lebih sedikit menunda di ujian kedua. Kenapa? Karena rasa bersalah memakan energimu. Rasa bersalah membuatmu semakin stres, dan stres memicu si anak kecil di otakmu untuk mencari pelarian lagi. Jadi, tarik napas, katakan pada dirimu, "Oke, kemarin aku menunda, tidak apa-apa, aku manusia. Hari ini adalah lembaran baru, lepaskan beban masa lalu itu." Strategi 2, aturan 2 menit. Seringkali langkah pertama adalah yang terberat. Jangan berpikir untuk menulis skripsi, itu terlalu besar, itu menakutkan. Gunakan aturan 2 menit, lakukan sesuatu yang hanya butuh waktu kurang dari 2 menit. Jangan menulis skripsi, tapi buka laptop dan buka file Word. Hanya itu, setelah file terbuka, kamu boleh berhenti. Tapi keajaibannya adalah, fisika sederhana. Benda yang bergerak cenderung akan terus bergerak. Begitu kamu mulai, melanjutkan itu jauh lebih mudah. Strategi 3, teknik salami slicing. Bayangkan sebuah sosis salami yang besar dan keras. Kamu tidak bisa memakannya sekaligus, kamu harus mengirisnya tipis-tipis. Iris tugas besarmu menjadi potongan yang lebih kecil. Bukan membersihkan rumah, tapi mengangkat 1 gelas kotor dari meja. Bukan menyelesaikan laporan, tapi menulis 1 paragraf pembuka. Buat targetnya begitu kecil, sampai-sampai otakmu merasa malu untuk menolaknya. Strategi 4, ubah lingkunganmu. Motivasi seringkali soprafata, lingkungan lebih penting. Jika ponselmu adalah sumber gangguan, jangan andalkan tekad untuk tidak membukanya. Tapi jauhkan ponsel itu ke ruangan lain. Buatlah hal yang baik menjadi mudah dilakukan, dan hal yang buruk menjadi sulit dilakukan. Desain sekelilingmu untuk mendukung fokusmu. Pada akhirnya, mengatasi penundaan bukan hanya tentang menjadi lebih produktif agar bisa bekerja seperti robot. Ini tentang menghargai waktumu di dunia ini. Waktu kita terbatas, setiap momen yang kita habiskan dalam kecemasan penundaan adalah momen yang hilang untuk benar-benar hidup. Bayangkan betapa leganya perasaanmu ketika tugas itu selesai. Bayangkan betapa nyenyaknya tidurmu malam ini tanpa beban batu di punggungmu. Kamu berhak merasakan kedamaian itu. Mulai hari ini, cobalah ubah narasi di kepalamu. Bukan aku harus melakukan ini, tapi aku memilih untuk melakukan ini karena aku peduli pada masa depanku. Tidak perlu lari kencang, cukup 1 langkah kecil, 1 kata, 1 gerakan, 1 napas. Jadilah lembut pada dirimu sendiri dalam proses ini. Jika besok kamu jatuh lagi, bangkitlah lagi dengan senyuman, bukan cacian. Kamu mampu, kamu lebih kuat dari rasa takutmu, dan masa depan yang indah sedang menunggumu di seberang pekerjaan yang kamu tunda itu. Terima kasih sudah menemani saya dalam perenungan panjang ini. Saya harap, ruang kecil ini bisa memberikanmu sedikit ketenangan dan kekuatan untuk mulai melangkah. Jika video ini terasa seperti pelukan hangat untuk pikiranmu yang lelah, atau jika kamu merasa ada satu saja kalimat yang menyentuh hatimu, dengan senang hati saya mengundangmu untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Kamu juga boleh membagikan video ini kepada temanmu yang mungkin sedang susah payah melawan prokrastinasinya. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Tetaplah bertumbuh,
Dan jangan lupa bernapas.